Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hartono Motor Channel. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi tips atau pengalaman tentang rangkaian elektronik untuk sebuah penanganan atau perbaikan dari aki motor atau indikator dari sebuah alat pada aki kering maupun basah, dimana di sini ada salah satu atau beberapa komponen yang bisa saya gunakan atau biasa saya rakit dengan menggunakan diode zener. Dan kebetulan untuk di sini diode zener yang saya pegang ini bisa kita lihat dari nilai yang ada pada kaca bagian yang tertulis warna hitam seperti ini. Ini ada mungkin 12 volt. Untuk mengetahui nilai zener, ini adalah satuannya volt, dimana ditulis di bagian sini, dan yang warna hitam adalah bagian dimana arus yang mengalir atau ini ke arah positif dari sebuah rangkaian elektronik berarus DC atau arus searah, dimana ada kutub positif dan negatif. Oke, ini yang warna hitam ke positif, jadi arusnya ini tidak bisa mengalir dari positif ke negatif karena ada tanda atau harus melalui, karena ada tanda di bagian hitam ini, jadi ini masih tertutup, tidak mengalir ke ground. Dan untuk diode zener ini bekerja sesuai dengan volt yang ada pada bagian kacanya sini. Ini kita umpamakan 12 volt, jadi saat voltase dari sebuah elektronik, rangkaian elektronik itu di bawah 12 volt, ini arus tidak bisa mengalir dari positif ke negatif. Dan jika arus atau voltase pada rangkaian elektronik tersebut sudah di atas dari nilai zenernya atau di 12 volt, ini diode zenernya membuka dari saluran di dalamnya, jadi arus mengalir dari positif ke negatif. Oke, di sini sudah mulai membuka di atas, kita memakan 12 volt, ini sudah mulai membuka dari rangkaian elektron atau komponen di dalamnya. Jadi saat di bawahnya ini masih tertutup. Ini adalah cara kerja dari diode zener yang berbeda sekali dengan diode yang pada umumnya warna hitam seperti ini. Ini sama stripnya, ini warna putih, ini warna hitam. Dan untuk diode ini hanya mengalirkan ke satu arah. Diode seperti ini kapasitasnya 21N5402 atau diode dengan kapasitas 2 ampere, dimana untuk diode seperti ini hanya mengalirkan ke satu arah. Oke, jika kita gunakan ini ke arah positif dan di sini negatif, dan di sini biasanya digunakan pada jenis pada rangkaian trafo atau trafo dari sebuah parts elektronik. Jadi saat di sini arus di AC atau arus yang dihasilkan trafo karena dari PLN atau arusnya itu masih bolak-balik, tidak ada kutub positif dan negatif. Dan disinilah fungsi dari diode ini, diode yang warna hitam, dimana saat kita pasang pada lilitan atau bagian trafonya, karena di sini ada dua kutub. Oke, kita taruh di bagian salah satunya, dimana saat kita pasang posisinya seperti ini menghasilkan atau mengeluarkan arus positif. Oke, di sini mengeluarkan voltase yang bernilai positif jika ada strip putihnya. Dan di satunya lagi di bawahnya, di lilitan kedua, ini kita pasang posisinya seperti ini, dimana untuk keluaran dari di sini trafo,
keluaran di sini mengeluarkan arus negatif. Seperti itu fungsi dari sebuah diode yang warna hitam atau diode silikon, kalau saya tahu seperti itu. Dan untuk mengetahui dari sebuah diode ini masih dalam keadaan bagus, kita bisa ketahui dengan menggunakan indikator, menggunakan AVO, menggunakan indikator diode. Ini kita pasang untuk yang positif di bagian yang warna putih, untuk yang negatif di bagian warna hitam. Ini maaf untuk suasananya, ini dekat mesin cuci teman-teman. Ini tidak mengalirkan arus, tidak mengalirkan arus dari positif ke negatif. Kita balik posisinya, seperti ini. Oke, yang di sini positif dan di sini negatif. Kita posisikan seperti ini. Di sini oke, bisa mengalirkan arus dari positif ke negatif. Oke, bagian atas adalah positif, yang bawah negatif. Jadi di sini bisa mengalirkan arus dari positif ke negatif. Ini ada nilai dari diodenya 474. Itu teman, ciri-ciri dari sebuah komponen diode yang masih keadaan bagus, dimana salah satu sisinya ini tidak bisa dilalui oleh voltase atau arus kelistrikan di elektronik. Dan untuk selanjutnya ada kapasitor. Untuk kapasitor di sini menggunakan DC atau sering disebut dengan elko, kapasitor DC. Ini sama, untuk bagian di sini ada 2 kawat atau 2 pin. Untuk satu pin ini positif, tidak ada tandanya, dan yang bagian sini adalah negatif. Oke, untuk pengukuran dari sebuah kapasitor DC ini kita bisa gunakan. Di sini saya biasa menggunakan ke sini, ke diode seperti ini sama. Oke, untuk posisi awal di sini angka 1 kita coba hubungkan ke salah satu kaki dari elko ini. Oke, ini bagian positif ke positif, bagian negatif ke negatif. Oke, tidak terjadi hubungan atau tidak short, tidak konslet. Kita rubah pada posisi ini, biasanya akan menyimpan arus listrik di elko nya ini, karena di sini fungsinya sama dengan aki pada motor. Oke, kita balik posisinya, yang merah ke negatif, yang hitam ke positif. Oke, ini ada nilai resistansi atau nilai perubahan. Nah, coba kita balik. Oke, ini. Oke, kita coba ke nilai nilai ohm. Oke, kita coba ke nilai ohm. Di sini saya kasih 20k, 20.000 ohm. Oke, terjadi perubahan terus menurun. Kita posisikan yang negatif ke merah, yang hitam ke positif elko. Ini mengalami penurunan atau mengosongkan dari kapasitas di elko nya. Ini kembali mengisi lagi, naik dari tadi ada strip
negatif pada indikatornya kemudian berubah menjadi positif, ini adalah tanda-tanda bahwa suatu elko masih dalam keadaan bagus daya simpannya. Oke, semakin naik terus sampai 600, sampai 600, 700, oke, 1000. Oke, kita coba balik. Seperti ini, menurun kemudian naik lagi seperti tadi, ada nilai positifnya. Oke teman, ini adalah sebuah cara kerja dari elko, dimana untuk elko ini berfungsi untuk menyimpan arus sementara atau memperhalus, memperkuat dari suatu sistem rangkaian atau penyetabil dari sebuah rangkaian elektronik yang bisa kita manfaatkan pada suatu alat. Untuk di sini saya akan berbagi tentang sebuah alat yang menggunakan komponen utama dari elko, kemudian zener dan diode tadi. Oke, diode. Oke, ini berguna sekali untuk mendeteksi atau perbaikan dari sebuah aki motor. Dimana untuk aki motor di sini ada 12 volt 3,5 Ah. Untuk aki Cina seperti ini biasanya tulisannya 12 volt 5 Ah. Ini tulisannya sangat besar, tapi untuk kapasitas aslinya 12 volt 3,5 Ah. Oke teman, dan di sini saya akan melihat dari voltase akinya. Voltase aki 12 volt. Oke, untuk voltasenya. Oke, 12,5 pada saat posisi standby atau hubungan terbuka atau belum kita gunakan pada motor. Ini masih 12,5 volt. Ini adalah tanda dari voltase aki masih bagus. Oke, untuk standarnya itu di atas 12,4 volt. Ini adalah hal yang paling mudah dan penting sekali untuk mengetahui dari voltase aki yang masih dalam keadaan baik di dalam plat selnya, di semua di ke-6 lubang plat selnya. Jadi jika saya ukur seperti ini di 12,5 volt atau di atas 12,4 volt, ini kondisi aki pada posisi standby atau saat kita biarkan selama 24 jam tidak mengalami penurunan dari voltase tersebut. Oke, ini dipastikan akinya sudah dalam keadaan bagus atau keadaan baik, atau dapat kita gunakan secara maksimal pada motor, karena nilai dari voltasenya ini masih di atas 12,4 volt. Oke, ini indikasi bahwa di plat selnya ini masih dalam keadaan normal atau tersambung, masih rapi, tidak mengalami kerusakan maupun keretakan ataupun kerusakan pada salah satu selnya. Jadi untuk aki yang 12 volt ini jika mengalami masalah pada voltase, kita umpamakan 11 volt, ini di salah satu lubang selnya atau dari ke-6 lubang selnya ini ada bagian satu yang biasanya jika kita pegang atau kita raba seperti ini ada terasa tidak rata atau bergelembung.
Ini adalah indikasi pada salah satu selnya. Ini tidak mesti ada bagian tengah maupun kanan, plus maupun minus. Oke, ini ada yang tidak rata, kita pegang. Itu adalah indikasi bahwa sel pada aki salah satunya itu ada yang mengalami penurunan voltase, dan jika kita ukur ini bisa mencapai di bawah 11 volt, ini bahwa aki tersebut sudah tidak berfungsi atau tidak bisa mengalihkan arus secara besar atau maksimal, karena ada salah satu sel yang bermasalah. Karena untuk aki 12 volt ini di dalamnya, ini setelah saya bongkar, oke, di dalamnya ini terdapat plat sel lubang 6 lubang plat sel, dimana dihubungkan secara seri, oke, secara berjejer dari 6 lubang ini di solder 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, disolder seperti itu sehingga menghasilkan setiap selnya itu 2,05 volt, kemudian dikali 6 menjadi 12 volt lebih. Oke, seperti itu teman, untuk informasi tentang aki motor semoga bermanfaat. Untuk aki mobil juga sama. Untuk aki motor ini karena fisiknya kecil, ampere yang dihasilkan juga kecil. Oke, di 3,5H, semakin besar dari akinya, nilai arus atau ampere yang dikeluarkan juga semakin besar. Untuk mobil biasanya 12 volt 35Ah maupun 45. Untuk motor diesel ini biasanya 12 volt 100Ah. Oke teman-teman, dan di sini untuk indikator atau alat yang sudah saya ada di video sebelumnya mengenai indikator dari sebuah alat perbaikan atau mendeteksi atau untuk mengetahui dari sebuah kondisi aki saat dilakukan pengecasan atau perbaikan. Di sini kemarin sudah saya gambar dari rangkaiannya. Oke, ada LED merah, hijau, dan biru. Di sini ada resistor 1K, kemudian diode zener 9 volt, 12 volt, 15 volt, dimana untuk diode zener ini berfungsi untuk mendeteksi dari voltase saat aki pada motor ini berapa volt. Ini sesuai dengan nyala lampu pada LED-nya, atau saat kita on-kan alatnya atau kita hidupkan alat casnya, itu warnanya akan berubah. Jika normal itu hijau, merah dan hijau ini menyala, ini voltase aki naik melakukan pengisian. Kemudian jika warna merah, hijau, dan biru menyala, ini berarti pengecasan aki atau voltase saat pengecasan di aki itu mencapai 16 volt. Ini ada indikasi bahwa aki tersebut tidak bisa melakukan penyimpanan atau tidak bisa mengalirkan arus dari alat pengecasan alat cas pada tidak bisa mengalirkan arus dari alat cas yang ke akinya. Jadi ini LED-nya yang biru menyala. Untuk yang LED biru menyala ini alat casnya arusnya tidak bisa masuk ke aki. Seperti itu untuk memudahkan dalam sebuah indikator di sistem pengecasan motor memakai LED yang sudah saya buat. Di sini sudah saya lakukan perakitan. Ini sudah lama untuk alatnya. Oke, di sini saya
Ada broken lead acid baterai atau mendeteksi sel aki yang putus atau tidak bisa menerima arus dari alat cas. Jadi akinya itu tidak bisa menerima arus dari sistem pengisian atau selnya itu putus. Ini sudah saya buat, dan di sini untuk indikator atau keterangan pada aki ini. Ini saya kasih tambahan dari LED-nya. Ini ada warna kuning. Di sini merah, hijau, kuning, dan biru. Dan untuk yang merah ini voltasenya 10 volt bawah. Kemudian yang ini 12 volt. 12 volt saat belum dinyalakan, 12 volt. Ini hijau menyala. Kemudian full yang kuning, ini voltase aki di sekitaran 14,5 volt. Dan untuk yang warna biru, ini jika voltase pada saat dipasang di aki, kemudian alatnya ini di on kan atau dihidupkan, ini sekitar 16 volt. Jadi LED birunya itu menyala. Ini indikasi bahwa aki tidak bisa menerima arus dari alat cas atau sel akinya putus atau mengalami keretakan pada sel aki itu sendiri. Ini LED birunya menyala. Teman, dan di sini saya akan buka dari rangkaian ini di dalamnya. Ini tidak otomatis, hanya sebagai indikator. Dan di sini saya gunakan trafo, ini 500 mA atau setengah ampere, sangat kecil sekali. Dan di sini saya gunakan trafo CT, kemudian di sini 18 volt, outputnya 18 volt, di sini 18 volt. Kemudian di sini ada diode, diode. Saya kasih diode. Di sini saya kasih 2 buah diode dari CT yang 18 volt. Ini ke positif, ini stripnya ini langsung menghasilkan positif. Di sini CT yang sini, di sini ada diode. Kemudian di sini saya pasang elko atau kapasitor dengan bagian sini adalah positif. Ini tidak boleh terbalik untuk pemasangan, nanti supaya tidak meletus dari elko-nya. Kemudian bagian kiri atau yang hitam ini ke negatif. Ini berfungsi untuk penyetabil supaya lampu LED-nya ini nyalanya tetap bisa terang. Dan untuk selanjutnya di sini untuk kapasitor ini, kapasitasnya adalah 470 mikrofarad, 50 volt. Ini 220 juga bisa. Teman, dan untuk selanjutnya di sini untuk LED yang merah, ini saya pasang langsung memakai resistor 1K. Dan LED yang hijau ini saya pasang diode zener. Ini yang ke positif di sini, yang positif di sini. Ini pemasangan dari komponen ini bebas, yang penting ada resistornya dan diode zenernya tidak terbalik, maupun di LED-nya itu tandanya tidak terbalik. Ini berfungsi. Ini yang positif. Kemudian di sini resistor 1K, kemudian diode zener 9 volt atau 10 volt, kemudian LED, kemudian ke negatif, ke negatif, sini ke negatif. Dan untuk yang kedua ini warna kuning, yang ketiga warna kuning. Di sini resistor 1K, kemudian diode zener 12 volt, kemudian ke LED warna kuning, kemudian ke hitam. Dan untuk yang terakhir warna biru, LED warna biru.
Oke, kebetulan di sini untuk LED warna biru ini saya menggunakan LED yang 5 mili agak besar. Ini kebetulan belum ada yang warna biru. Oke, untuk LED warna biru di sini 1K. Oke, di sini resistornya 1K, kemudian diode sendernya 15 volt. Dan di sini saya pasang LED biru, kemudian ke negatif. Oke, ini jika kita nyalakan alat ini, saya nyalakan seperti ini. Oke, LED birunya semua LED akan menyala, dan sebelum dihubungkan ini oke, LED birunya semua menyala. Nanti saat dihubungkan ke aki, ini sesuai dengan indikator pada aki, voltase aki tersebut. Oke, untuk di sini sama, di sini dari PLN yang bagian belakang ini 0 ke 220. Oke, ini. Oke teman, di sini saya akan coba alatnya. Oke teman, di sini saya akan coba alatnya. Ini maaf untuk tempatnya mendadak langsung tanpa disetting. Oke, di atas mesin cuci bos. Oke, saya on kan alat casnya. Oke, keempat LED-nya ini menyala semua, merah, kemudian hijau, kuning, dan biru. Oke, di sini saya akan coba pasang pada aki. Oke, saya posisikan dulu. Ini kabelnya terlalu pendek. Oke teman, di sini sudah saya pasang dari kabel negatifnya. Oke, di sini untuk indikatornya sudah nyala semua LED-nya. Oke, saya pasang dulu. Oke, sini saya pasang ke positif. Oke, kita lihat reaksinya. Oke, mau untuk kabelnya ini. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, saya coba lagi. Oke, ada perubahan. Oke, warna hijaunya menyala. Oke, hijau menyala karena di sini sudah normal. Voltasenya masih sudah bagus. Oke, saya lepas dari kabel yang merah negatif positif. Oke, biru menyala. Oke, hijau menyala. Oke, ini karena voltasenya masih 12 volt atau di bawah 13 volt. Ini sudah mulai naik, oranye atau kuningnya ini mulai menyala. Oke, ini sudah sekitaran 14 volt. Oke, kita lepas. Ini LED birunya menyala. Jadi saat untuk aki yang tidak bisa menerima arus, ini selnya LED-nya warna biru itu menyala. Ini biasanya karena tidak bisa menerima arus penyimpanan dari alat cas. Ini biasanya untuk aki seperti itu, sel aki di dalamnya ini ada yang terputus salah satunya, atau bagian plat selnya ini ada yang retak atau keropos. Ini di dalamnya, di belakangnya. Sip. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Dengan alat seperti ini, dengan rangkaian sederhana, ini kita bisa melihat atau mendeteksi dari sebuah masalah pada aki tanpa harus membongkar dulu ataupun menggergaji membuka bagian di dalamnya. Ini bisa menggunakan alat ini. Ini termasuk sederhana, tetapi hasilnya itu tidak kalah dengan alat cas yang canggih, atau hasilnya itu lebih maksimal, mempermudah dari sebuah pengerjaan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam kenal.